Istri. Sisa hidupku. Aku hanya ingin menemanimu, hidup tenang. Kau mau? Sayang, teng-teng menendangku. Si kecil lapar. Nanti kalau sudah keluar, ayah akan masakkan makanan enak. Lumen. Guru tua itu buta mata dan hatinya, memberikan posisi itu padamu. Sekarang kau sudah dapat nama dan uang, ingin pensiun hidup tenang. Aku sebagai kakak senior, tidak setuju. Xiao Feng. Guru Kintian bersekongkol dengan gerbang iblis. Membunuh 2 kakak senior dan adik junior. Kintian. Bangsat. Adik junior kesayanganku, 3 murid kesayanganmu itu. Ketika kepalanya kupenggal, kau tahu mereka bilang apa? Mereka menjerit minta tolong. Guru, tolong aku. Guru, tolong aku. Melihatnya saja aku jadi sedih. Harusnya dulu kubunuh kau. Antarkan adik junior berbakat ini turun untuk bertemu guru tua bajingan dan murid-murid kesayangannya. Xiao Feng. Serang. Guru besar Wuzang. Sekarang giliranmu, aku akan mengiris mereka seperti sashimi. Habisi mereka. Hahaha, Lumen. Sudah kuhitung, Lin Menyu akan melahirkan. Tanpa perlindungannya, dengan apa kau melawan aku dan Guru besar Wuzang? Lebih baik kau menyerah saja. Aku akan memperlakukan Menyu dengan baik. Dan anak haram yang dilahirkannya. Sayang, tahan sebentar, aku akan pertaruhkan nyawaku. Untuk melindungimu dan anak kita. Sayang, Menyu sangat bahagia bisa bersamamu seumur hidup ini. Sangat bersyukur. Sayang, putri kita. Wahahaha. Nasi goreng nomor 1 sedunia, nak, beri aku 1 porsi. Anggrek Rp9.900, nyelonong Rp999.000. Itu juga tidak mahal, 1 porsi. Nak, kita berunding sebentar, aku. Dari rumah buru-buru, tidak bawa dompet, biarkan aku makan duluan. Nanti keluargaku kirim uangnya, oke? Paman, mau makan gratis, pergi ke tempat lain. Jangan ganggu orang lain makan. Kau tidak kenal aku, keluargaku sangat kaya. Nama saya Sheliang. Saya Sheliang. Kakek Tang-Tang mengundangmu makan. Benarkah? Kakek, lauk pauk dengan nasi goreng lebih enak loh. Terima kasih, nak.
Adik kecil, kalian lari cepat ya. Ranjang kakak. Besar dan empuk, ayo pacaran dengan kakak. Bocah, kau cuma pedagang nasi goreng, berani menyelamatkan gadis, kau cari mati ya? Aku tidak peduli dari mana kalian datang, minta maaf pada pelangganku. Lalu pergi. Bocah, kau terlalu sombong. Hati-hati, nak. Hati-hati, ayah. Kak, mau merokok? Hanya ini, pergi. Satpol PP datang. Tunggu sebentar. Nok mongkoknya mana? Kau menyelamatkan nyawa kakek, aku harus tinggalkan kontak. Aku kembalikan uangmu. Lapor, Tuan Muda. Bawa langsung ke rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit, itu baru dokter yang cocok. Aku tidak mau ke rumah sakit, keajaiban, ini benar-benar keajaiban. Kondisi tubuh kakek Sheliang memperlihatkan perbaikan yang signifikan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Direktur Chen, maksud Anda? Anoreksia kakekku bisa disembuhkan. Sudah lepas dari bahaya maut. Itu, kondisi kakek Sheliang. Kalian yang sakit. Aku tidak sakit, kalian yang sakit, aku tidak sakit. Tidak ada anoreksia, masakan kalian terlalu tidak enak, tidak lebih baik dari nasi goreng pinggir jalan. Kakek, semua makanan enak di dunia sudah kau cicipi. Hanya nasi goreng, berlebihan sekali, ayah. Aliang benar, diam. Kau tidak mengerti apa-apa. Aku tidak peduli. Bahkan jika kalian harus membalik kota hujan. Cari pemuda itu, siapa yang menemukannya. Aku akan menyerahkan restoran Yu Yuan milik keluarga Shen kepadanya untuk dikelola. Baik, ayah. Nona, keluarga Shen memulai bisnis dari kuliner. Siapa yang mengambil alih restoran Yu Yuan? Sama saja. Masa depan mengambil alih seluruh keluarga Shen. Semangkuk nasi goreng telur bisa menyembuhkan penyakit kakek. Segera atur orang, harus cepat menemukan orang ini. Temukan dia, penyakit kakek bisa sembuh total. Nona tidak khawatir sama sekali, restoran akan jatuh ke tangan keluarga besar. Apa katamu? Saya segera atur orang. Aliang harus mendahului Shen Yuwei. Temukan pedagang kaki lima itu, restoran Yu Yuan. Hanya bisa jatuh ke tangan keluarga besar, tenang ayah. Restoran Yu Yuan, saya sudah lama mempersiapkannya. Semuanya dalam kendali saya. Cepat pergi. Pengalaman kerja kosong, lulusan sekolah kosong. Berani melamar sebagai kepala koki di restoran Yu Yuan kami. Tahukah kamu ini tempat apa? Ini adalah kota hujan. Restoran terbaik. Ini adalah bisnis awal grup Shen Liang. Selalu membawa tantang berjualan di mana-mana. Bukan solusi, ingin mencari pekerjaan yang stabil. Sungguh tidak mudah. Kalian tidak tahu barang bagus. Masakan ayahku nomor 1 di dunia. Tang-tang, ayah dan hotel ini tidak ada hubungannya. Kita cari yang lain. Tidak ada hubungannya, dasar. Orang rendahan sepertimu. Tidak ada restoran yang akan menerimamu. Cepat pergi. Terima kasih. Kakak Dewi, kamu cantik sekali. Mengapa melihatnya ada perasaan seperti pernah bertemu sebelumnya? Nak, kamu datang ke restoran kami, main pura-pura terluka sudah keterlaluan. Bahkan berani menghina Nona besar, hari ini aku harus menghajarmu. Apa yang kamu lakukan? Nona besar, orang ini tidak punya kemampuan apa-apa. Masakan nenekku lebih enak darinya. Dia berani melamar sebagai kepala koki di restoran kami. Menurutku, kalau bukan mata-mata yang dikirim pesaing, pasti sengaja cari masalah. Kak Dewi, aku masaknya, nak. Berikan dia satu kesempatan. Anak kecil yang lucu sekali. Lihat dia memang tidak bisa memasak. Kakak Dewi, Tang-Tang tidak berbohong.
Berikan ayahku satu kesempatan. Anggap saja demi anak kecil yang lucu ini. Nona besar. Orang ini sama sekali tidak punya pengalaman, dan kepala koki Luo yang menyuruhku mengusirnya. Saya adalah penanggung jawab restoran ini. Ada minat? Ikut saya masuk untuk mencoba masakannya? Kalian ingat baik-baik, restoran ini adalah aset utama grup Shen Liang. Tapi untuk sementara berada di tangan Shen Yue. Segera akan jatuh ke tangan Shen Liang muda. Kalian ikut saya bekerja dengan baik. Shen Liang muda tidak akan menyia-nyiakan kalian. Kepala koki Luo, tamu di luar sudah menunggu. Lebih dari setengah jam. Jika kalian tidak segera masak, tamu akan melaporkan Kiwiko Asosiasi Restoran. Lapor atau tidak, bukan urusanku. Kalau mau, kamu pijat kakiku. Kalau sudah nyaman, aku akan masak. Kalian, kepala koki Luo, aku sudah telepon Nona besar. Nona besar akan segera datang. Bahkan jika Shen Yue sekarang berdiri di depanku, aku tidak akan menghiraukannya. Restoran ini milik Shen Liang. Tapi Shen Liang muda. Nona besar. Luo Biao, kamu dipecat. Nona besar, angin apa yang membawa Anda ke sini? Kakek sakit, menyuruhku mengurus restoran. Ini wilayahku, aku tidak boleh datang? Tentu saja tidak. Maksudku, dapur ini banyak minyak. Takut mengotori baju mahalmu ini. Nona besar, Anda keluar dulu. Aku akan memimpin anak-anak ini masak dan menyajikan hidangan untuk tamu. Itu. Luo Biao, aku ulangi, kamu dipecat. Nona besar. Aku sudah memberimu muka, memanggilmu Nona besar. Kamu masih tidak tahu diri, kamu terlalu picik. Kamu mau memecatku? Kamu harus tanya dulu pada Shen Liang muda. Apakah Shen Liang setuju? Sekarang aku adalah penanggung jawab restoran ini. Manajer Pang, suruh orang buang dia keluar. Nona besar. Apa kamu tidak mengerti apa yang kukatakan? Atau kamu juga mau dipecat? Ayo, siapa saja. Shen Yue bilang, suruh kalian buang aku keluar. Jika aku pergi, mereka semua akan ikut aku pergi. Nanti dapur kosong, aku lihat kamu mau pakai apa. Melayani tamu di luar. Aku meremehkan posisi Luo Biao di dapur. Nona besar, restoran kita sudah dikeluhkan 3 kali berturut-turut. Jika dikeluhkan lagi, restoran mungkin akan turun bintangnya. Para pengganggu yang menjengkelkan ini. Aroma ini, tidak salah, itu pasti harta karun itu. Bocah kecil, tadi ku suruh kamu pergi. Kok seperti obat gosok, balik lagi. Shen Yue. Kamu pikir dengan membawa sampah ini, kamu bisa menggoyahkanku. Posisi koki kepala, jangan bermimpi, apalagi kamu cuma perempuan. Sekarang membungkuk dan minta maaf padaku. Hari ini aku tidak akan menuntutmu. Kamu. Ayah, orang ini sangat menyebalkan, tidak hanya mengganggu kakak Dewi, tapi juga memakimu. Dan memakimu. Dapur adalah tempat yang berbicara dengan kemampuan, si gendut. Cepat adu kemampuan denganku. Kamu layak? Coba lihat wajahmu di air kencing sendiri. Guru kami adalah salah satu dari 5 koki terbaik di kota hujan. Cukup jepit dengan kelingking, kamu sudah mati. Kamu tidak berani. Jangan sembarangan, Luo Biao adalah koki senior di kota hujan, sangat berbakat. Nah, aku tahu kamu sedang memprovokasiku. Tidak peduli apa rencanamu, hari ini aku akan menghancurkanmu. Seperti semut kecil. Jika aku menang, potong kedua tanganmu dan pergi dari sini. Dan Shen Yue harus berlutut. Memberi hormat dan minta maaf padaku. Luo Biao, jangan keterlaluan. Baik, aku setuju. Atas dasar apa kamu mengambil keputusan untukku? Tenang, aku belum pernah kalah di dapur. Kakak Dewi, masakan ayahku nomor 1 di dunia. Kasih dia satu kesempatan dong. Luo Biao, dia tidak bisa mewakiliku. Bagaimana? Nona besar keluarga Shen yang terhormat, ingkar janji? Kamu mau melanggar? Bagaimana orang-orang akan menghormatimu? Aku tidak terima. Jika aku menang, berikan itu padaku. Batu ini kubeli untuk mengasah pisau. Tapi tidak berguna sama sekali, sampah memang suka sampah. Tidak perlu menunggu kamu menang, sekarang juga kuberikan padamu. Dan kamu tidak akan pernah menang, hahaha. Orang bodoh yang tidak tahu nilai. Aku membawa orang macam apa ini? Semuanya terlihat tidak waras. Yang besar tidak waras, yang kecil ikut-ikutan. Shen Yue, kamu sedang menggali kubur sendiri. Kita hanya perlu memasak beberapa hidangan yang dipesan tamu.
Lalu biarkan tamu mencicipinya untuk menentukan pemenangnya. Bagaimana? Jangan banyak bicara, aku sudah tidak sabar. Nanti kita akan mempermalukan Shen Wei. Setelah Shen Liang tahu, dia pasti akan memberiku hadiah besar. Dapur restoran ini akan sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Tenang saja, Shen Liang. Aku pasti akan membanggakanmu. Aku sudah tidak sabar melihat sepupuku memberikan hormat padamu, Luo Biao. Luo Biao, kerja bagus. Hidangan pertama yang dipesan tamu, 8 dewa menyeberang laut. Hidangan 8 dewa menyeberang laut ini menggunakan 8 sayuran segar. Dipotong dengan teknik pisau yang sempurna lalu direbus. Yang paling penting adalah teknik pisaunya. Kualitas teknik pisau akan langsung memengaruhi tekstur dan rasa makanan. Tapi Koki Luo menyiapkan pisau berkarat untuk Tuan Lu. Bagaimana bisa kita bertanding seperti ini? Sudah waktunya seperti ini, kamu masih mengasah pisau? Semangat, Ayah. Tang Tang, apakah ayahmu benar-benar bisa memasak? Hei, kalau kamu menyerah sekarang, aku hanya akan memotong satu lenganmu. Ini dia perasaannya. Apa yang terjadi? Ini jelas-jelas pisau tua yang rusak. Hanya batu biasa. Batu Xuanwu, harta karun dari gerbang Dewa Masak. Dulu diberikan kepada murid pertama, akhirnya kutemukan kamu. Hei, teknik pisau cepat itu tidak penting. Persiapan bahan 8 dewa menyeberang laut rumit. Bahan masakanku sudah siap saat kamu selesai memotong. Masakanku sudah selesai dan dihidangkan. Kamu sudah kalah dalam waktu. Benarkah? Pisau yang sangat cepat, aku bahkan tidak bisa melihatnya. Bagaimana dia mengayunkan pisaunya? Kakak Dewa, ayahku sangat hebat, kan? Teknik pisau yang luar biasa. Cepatlah. Apa yang kalian tunggu? Lu Biao ternyata bisa mengeluarkan api biru. Api biru tidak hanya mempercepat proses memasak, tapi juga mengeluarkan rasa segar makanan secara maksimal. Hei, pisaumu tajam. Lalu apa? Aku punya api biru. Waktu memasak. Setidaknya setengah lebih cepat darimu. Dia ternyata juga bisa menggunakan api biru. Diam saja apa? Cepat bantu. Aku kira Tuan Lu punya kesempatan menang. Tapi ternyata Luo Biao mengeluarkan api hijau setengah langkah. Hidangan di lapangan di kami Bawang Laut. Yang paling penting adalah teknik pisau, kedua adalah pengaturan api. Semakin murni apinya, semakin lezat makanannya. Tuan Lu ini memang tidak ada kesempatan untuk menang. Dia melakukan ini hanya untuk mencari perhatian. Hiding Gan disajikan. Kemampuan masak Chef Luo terkenal di seluruh kota hujan. Berkompetisi dengan Chef Luo, kamu mencari masalah ya? Awalnya guruku hanya akan memotong satu tanganmu. Sekarang kedua tanganmu tidak akan selamat. Ayahku tidak akan kalah. 8 dewa Chef Luo memang luar biasa. Bahan makanannya lembut dan kenyal. Aroma dari bahan makanan langsung menyebar. Benar-benar tak terlupakan, kami bertiga adalah pecinta makanan sejati. Hari ini kami sengaja datang, terima kasih Chef Luo. Terima kasih atas dukungannya, kami sangat terhormat. Bocah, belum berpengalaman sudah berani pamer. Tapi aku tetap berterima kasih, telah membantuku menemukan permata ini. Bocah, berani curang? Lihat dulu ini wilayah siapa. Lumin, kalah harus menerima. Kamu masih punya anak untuk dibesarkan, aku akan berusaha menyelamatkan kedua tanganmu. Siapa bilang aku kalah? Bocah, hanya mulutmu yang masih keras. Silakan cicipi hidangan 8 dewa buatanku. Kalian pasti tidak akan kecewa. Hidangan kelas atas harus sempurna dalam penampilan, aroma, dan rasa. Hidangan 8 dewa buatanmu ini. Penampilannya bagus. Tapi kurang aroma dan rasa. Ini karena proses memasaknya. Pengaturan apinya kurang tepat. Jadi aroma bahan makanannya habis terbakar api yang terlalu besar. Hidangan 8 dewa ini, aku benar-benar tidak ada keinginan untuk mencicipinya. Kalah dari Chef Luo adalah kehormatan bagimu. Seharusnya ambil pelajaran, tingkatkan dirimu. Itu yang seharusnya kamu lakukan. Masakan ayahku benar-benar enak. Kobala sisiti kumahan. Cepat mengaku kalah, jangan buang waktu, mengaku kalah. Silakan cicipi hidangan 8 dewa ini. Jika tidak memuaskan kalian bertiga, aku akan memberikan keanggotaan seumur hidup di restoran Yujuan.
kalian bertiga bisa makan gratis selamanya di Yuan. Dan menikmati perlakuan VIP. Diskon 50% tidak penting. Yang penting Nona Shenliang menepati janji. Buat Nona Sheliang. Kalah dengan ikhlas. Luo Biao, kamu. Shen Yue, kamu keluarga Shen. Aku tidak akan terlalu menyulitkanmu, asalkan kamu menyerahkan hak pengelolaan Yuan. Kepada Shen Liang, aku tidak akan menyulitkanmu. Kamu harus minta maaf kepada aku dan muridku. Shen Yue, orang bijak tahu kapan harus menyerah. Yang salah adalah kamu percaya pada sampah ini. Sherfu, apa yang terjadi? Kalian bertiga ini. Hari ini aku yang traktir, kalian berdua dilarang makan lagi. Tidak usah kamu traktir, aku yang traktir, hidangan ini milikku. Milikku. Luo Biao, ini sebenarnya bagaimana? Tuan muda, aku juga tidak tahu. Mereka bertiga seperti orang gila. Tentu saja karena masakan ayahku terlalu enak. Tantang, rendah hati. Aku benar-benar mendapatkan harta karun. Warna di luar. Aroma sempurna. Terbungkus rapat dalam bahan makanan, tidak ada yang bocor. Pengaturan api pas sekali, ini benar-benar. Masakan Ada Mortals Crossing the Sea Terbaik Yang Pernah Kimakan, Master. Bisakah Anda membuatkan kami satu hidangan lagi? Berapapun harganya. Hari ini aku hanya datang untuk wawancara. Bisakah aku membuatkan satu hidangan lagi? Tergantung apakah aku diterima atau tidak. Keterampilan memasak Tuan Lu luar biasa, aku tentu mau. Tidak mungkin. Hasil kompetisi sudah jelas, kamu tidak mau mengaku? Tadi Maria Berga Memory, Masakan 8 Immortals, Crossing the Sea Shifuku. Nilai sempurna. Masakan Ada Mortals Crossing the Sea Chef Luo ini. Dibandingkan dengan masakan master ini, hanya bisa dibilang lulus pas-pasan. Kalian bertiga, kalian semua dibohonginya, hidangan ini bermasalah. Masalah besar. Di dunia kuliner, ada uang yang tak berwarna dan tak berbau. Tian Xiang, jika Tian Xiang ini ditambahkan ke dalam masakan, akan membuat masakan mengeluarkan daya tarik yang sulit ditolak. Membuat ketagihan, tapi Tian Xiang ini adalah barang terlarang. Dimasukkan dalam daftar hitam dunia kuliner. Kamu menganggap kami bertiga bodoh? Mereka berdua, baru beberapa hari makan garam, berani mempertanyakan kami bertiga. Pensisip Senior. Tian Xiang yang kamu sebut, kami semua tahu. Masakan yang pakai Tian Xiang, cium saja baunya sudah tahu. Awalnya Cupid masakan Ada Mortals Crossing the Sea Papasan. Sekarang ternyata karaktermu juga tidak bagus. Masakanmu tidak berharga. Luo Biao, kau sampah tak berguna. Lebih baik kau pergi. Ini tidak mungkin, kalian berdua pasti disuap oleh Shen Yue. Ini benar-benar enak sekali, aku kalah. Suruh keuangan menyelesaikan gaji Luo Biao. Bersihkan barang-barangnya. Baik, Nona. Tidak perlu repot, Nona. Si Luo ini, aku kenal baik dengannya, biar kami yang membereskannya. Kalian berdua brengsek. Kalian. Tuan Lu. Sekarang saya secara resmi mengangkat Anda sebagai kepala koki di restoran Yu Yuan. Orang-orang ini saya serahkan kepada Anda. Ayah dapat pekerjaan baru. Kakak cantik, Tang-Tang kasih hati untukmu. Pergi sana. Shen Yue Lumin. Kalian berdua tunggu saja, kejadian hari ini pasti akan kubalas berlipat ganda. Berkali-kali lipat. HMPH, ayo pergi. Mari kita sambut kepala koki baru kita, Lumin, untuk memberikan pidato. Mari kita bersatu, membangun dan memperkuat. Tamu di luar masih menunggu, ayo kita bekerja. Tuan Lu, terima kasih telah membantuku hari ini. Tapi, aku masih punya satu permintaan. Kakak cantik. Aku setujui untuk ayah. Dasar anak kecil. Ayah, aku mau kakak cantik jadi ibuku. Kamu harus berusaha ya. Begini, kakekku menderita anoreksia. Keterampilan memasakmu sangat hebat, aku ingin kamu ikut aku pulang ke keluarga Shen. Untuk memasak satu hidangan untuk kakekku. Bayarannya terserah kamu. Kakak cantik, kalau ayahku bisa menyembuhkan kakekmu, bisakah kamu jadi ibuku? Halo? Shen Yue. Kamu mengusir Luo Biao, lalu apa? Aku sudah menemukan orang yang menyelamatkan kakekku. Sekarang secara resmi ku minta kamu segera kembali ke keluarga Shen. Di hadapan seluruh anggota keluarga Shen. Serahkan hak pengelolaan Yu Yuan ke tanganku dengan baik. Kakak cantik, kamu ada masalah ya?
Terima kasih atas perhatianmu, Tang Tang. Tuan Lu. Maaf, sepertinya restoran Yu Yuan tidak bisa mempertahankanmu lagi. Aku sekarang menganggur. Anoreksia kakekku sangat parah, rumah sakit sudah mengeluarkan surat pernyataan kritis. Tapi kemarin kakek di jalan diselamatkan sementara oleh seorang misterius. Dengan semangkuk nasi goreng telur. Jadi kakek memerintahkan, siapapun yang bisa menemukan orang baik ini akan diberikan hak mengelola restoran Yu Yuan. Sekarang sepupuku sudah menemukan orang baik ini. Setelah dia mengambil alih restoran Yu Yuan, dia pasti tidak akan membiarkanmu terus tinggal di sini. Kamu tidak kenal aku, keluargaku sangat kaya. Di kartu ini ada 200.000, anggap saja ini bayaranmu hari ini. Karena membantuku keluar dari kesulitan. Gadis ini cukup berani. Nona Shen Liang, bawa aku ke rumahmu sebentar. Paman tua kemarin masih berhutang sepiring nasi goreng padaku. Di mana sang penyelamat? Aduh, di mana sang penyelamat? Oh ya. Kekek. Master Jia ini adalah sang penyelamat yang menyelamatkanmu kemarin. Shen Liang, lama tidak berjumpa, kabarmu baik? Dia adalah penipu. Yue, ini adalah villa keluarga Shen. Bukan tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Bahkan berani berbicara seenaknya di sini, meragukan Master Jia. Penyelamat kecil. Sial, ini akan ketahuan. Bibi, Lumin bukan orang sembarangan. Dia adalah koki baru di restoran Yu Yuan kami. Dan dia juga yang menyelamatkan kakek kemarin. Benar, yang menyelamatkanku kemarin adalah teman kecil Lu. Murid durhaka, melihat gurumu masih belum cepat-cepat berlutut memberi salam. Apakah ingin dikeluarkan dari perguruan? Guru. Shifu. Tidak tahu malu, pernah lihat orang mengaku aku sebagai Shifu. Tidak pernah lihat orang mengaku aku sebagai murid. Kurang ajar. Bagaimana caramu berbicara kepada gurumu? Hadarin sekalian. Aku biasanya kurang mengawasi murid-muridku, membuat kalian tertawa. Ayah, Anda selalu ingin mencari sang penyelamat. Tapi bagaimana dengan Aliang? Bahkan membawa Shifu sang penyelamat. Kali ini penyakit anoreksia Anda pasti bisa disembuhkan. Benar ayah, Aliang sangat berusaha keras. Langit dan bumi bisa menjadi saksi. Yang menyelamatkanku kemarin jelas adalah Shen Liang. Kamu makan nasi goreng telurnya, merasa bisa dimakan. Karena belum pernah mencoba nasi goreng telur raja gorengku. Asalkan kamu mencoba nasi goreng telur raja gorengku, akan merasa bahwa masakannya itu seperti trik kecil. Seperti dedak yang sulit ditelan. Poka, berani tidak kamu adu denganku? Adu apa? Sihir melawan sihir, seperti nasi goreng telur. Jika aku menang, kamu harus segera pergi sekarang. Jika kamu menang, Sairatnya terserah. Tidak ada yang berharga di tubuh ini. Sekop bintang. Lomba resmi dimulai. Yue, apakah anak yang kamu bawa ini benar-benar bisa memasak? Memotong sayur lebih lambat dari kura-kura di tangan Master Jia. Tapi ini sekop raja goreng. Efeknya 2 kali lipat. Aku goreng, aku goreng, aku goreng terus. Aku goreng. Ini legenda, nasi goreng petir Hunyuan. Jurus andalan Raja Goreng Yu Chen. Sekop raja goreng, ditambah nasi goreng petir Hunyuan, dan bahan-bahan yang disiapkan sebelumnya. Sangat dinantikan. Nah, meskipun kamu berhasil mengusir Luo Biao, tapi dibandingkan dengan Master Jia, kamu seperti menendang paku. Nona, apakah orang yang kamu bawa ini bisa dipercaya? Kemampuan memasak ayahku nomor 1 di dunia. Aku lihat gaya menggoreng nasinya, belum sehebat nenekku. Aku percaya padanya. Hahaha, nak, waktu dan panas menggoreng nasimu ini. Belum setengah dari guruku, menurutku. Lebih baik menyerah saja, kalau kamu menyerah sekarang. Aku tidak akan memaksamu merangkak keluar, mungkin aku akan lebih baik hati. Aku akan menyuruhmu pergi, hahaha. Ini hanya nasi goreng telur, dibuat ribet sekali. Orang yang tidak tahu, mungkin mengira ini hantu. Kamu ngomong siapa? Tidak, nasi goreng anak ini aneh. Kok mirip dengan nasi goreng legenda itu? Aku datang untuk menggoreng nasi, bukan berkelahi. Kalau mau berkelahi, kalian bukan lawanku. Nak, percaya tidak? Cukup. Ini adalah keluarga Shen. Siapa yang berani macam-macam, aku akan segera mengusirnya. Ayo, cepat sajikan nasi goreng telur itu.
Ayah, kamu tidak apa-apa? Ini tidak mungkin, nasi goreng telur hari ini. Berbeda jauh dengan yang aku makan kemarin, wahai penyelamat. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya sudah jelas. Anak ini kebetulan beruntung waktu itu, mencuri ilmu dari Master Jia. Dan mengeluarkan kemampuannya. Tapi ilmunya tidak matang, kemampuan menggoreng nasi telur ini. Kadang berhasil kadang tidak. Lihat, hari ini tidak berhasil. Benar kan, Master Jia? Shen Liang kecil berkata benar. Muridku ini tidak belajar dengan serius, sudah lama aku usir. Selama ini, dia mengandalkan ilmu yang dia pelajari dariku. Untuk menipu di mana-mana. Kalian berbohong. Tang, jangan marah ya. Lumin, ini sebenarnya bagaimana? Anak ini masih keras kepala, nanti kamu akan merangkak keluar dari sini. Kita semua rekam dengan HP, lalu unggah ke internet. Kita akan bully dia di seluruh internet. Kamu benar-benar ingin membunuh nona besar kita. Ya, ini dia aromanya. Bisa mendapatkan perhatian dari Shen Liang. Benar-benar suatu kehormatan bagi saya, Jia. Biarlah saya yang menjadi koki pribadi Shen Liang, anak muda. Sesuai perjanjian kita, sekarang kamu harus merangkak keluar dari sini. Silakan mulai pertunjukanmu. Kurasa kamu tidak pantas disebut Master Jia, tapi Master palsu. Menukar nasi goreng telurku, masih berani bersikap seperti ini. Sungguh tidak tahu malu. Anak muda, jangan asal bicara, kurasa kamu hanya tidak bisa menerima kekalahan. Seseorang, bawa anak yang tidak tahu diri ini. Keluar dan pukuli dia. Jangan ada yang bergerak. Anak perempuan besar sudah tidak bisa ditahan, sayapnya belum begitu kuat. Sudah mulai membela orang luar. Itu pun seseorang yang tidak jelas asal-usulnya. Shen Yue, apakah kamu ingin berlawanan dengan seluruh keluarga Shen, menyinggung Master Jia yang bisa menyembuhkan penyakit ayah, adik? Jika masih tidak tahu terima kasih, aku akan menyuruh mereka memukulmu keluar juga. Kakek. Aku percaya pada kata Lumin. Dia tidak akan menuduh orang tanpa alasan. Oh ya, Kakek, tidak perlu berkata lagi, aku mau. Percaya pada teman Lu sekali ini, teman Lu. Ini sebenarnya bagaimana? Bukti apa yang dia punya, jangan-jangan ada namanya di nasi goreng ini. Tepat sekali, di nasi goreng telur ini, memang ada namaku. Yang palsu tidak akan jadi benar, lebih baik kamu mengaku sekarang. Kalau tidak, saat kebenaran terungkap, gelar Raja Gorengmu akan sangat memalukan. Sang Gemenggelakan, Shen Yue. Dari mana kamu bawa orang tidak jelas ini? Jelas-jelas orang gila, ada namanya di nasi goreng telur. Bohong pun tidak bisa, anak muda, jika nasi goreng telur ini benar ada namamu, aku akan berlutut. Dan menyebutmu kakek pun bisa. Kalau begitu, aku akan memenuhi permintaanmu. Ambil kaca pembesar. Untuk apa kaca pembesar? bikin masalah sendiri, jangan bawa-bawa nona kami. Ayahku nggak mungkin nyakitin orang. Cari perhatian, kayak badut aja. Coba lihat baik-baik di nasi ini. Apa ada tulisan di setiap butirnya? Ini, Nggak mungkin, dia bukan dewa, mana bisa. Nulis nama di semua butir nasi ini. yang bisa kayak gini, pasti udah jago banget. Samp level 2 masak. Poka, lo senggahan herjain guruku, gelaban lo. Malu-maluin gurumu masih kurang? Guru kalah. Lo menang. Wah, sulap ayah keren banget. Ini beneran sekop, bahkan sekop bintang. Dulu guruku nggak bohong, kamu. Ini pasti murid dari murid ketigaku. Suhu leluhur di atas. Hamba Jiadahai memberi hormat. Ngapain masih bengong? Suhu leluhur masih hidup di sini, sujud. Hormat pada suhu leluhur. Jangan malu-maluin, cepetan pergi. Makasih suhu leluhur. Ini kartu namaku, kalau butuh apa-apa, hubungi aku. Urusan kita selesai, sekarang giliran lo. Barusan lo bilang, kalau aku kasih bukti, lo... Jangan mimpi, aku kan tuan muda keluarga Shen. Mana mungkin sujud minta ampun. Jangan lupa, ini wilayah keluarga Shen. Dasar lo.
2 tamparan ini baru pembuka. Kalau lo masih aja sok jago, sujud panggil kakek. Mimpi lo. Udah. Kalah ya terima, keluarga Shen nggak mau ngeles. Ini taruhan lo sendiri, tanggung jawab, kakek. Aku. Aduh, orang tua nggak bisa didik anak, maafkan. Gak usah sungkan, tua. Ini maksudnya apa? Bayar nasi, tua, lo masih utang semangkok nasi goreng. Hahaha. Aduh, semangkok nasi goreng lo selamatin ya, Bah. Orang tua ini. Cuma bayar. Kayaknya nggak cukup buat ungkapin terima kasih, gini aja. Bagaimana menurutmu cucuku Yue? Dia lulusan universitas ternama, pernah belajar menari. Bahkan pernah tampil di catwalk, dan... Kakek, maksudmu apa? Maksudku literal, kau jadi menantuku. Jangan khawatir penyelamat, keluarga Shen soal mas kawin. Pasti tidak main-main, pasti membuatmu puas. Kakek, Aku tidak setuju. Lumin, maksudmu apa? Kau pikir aku tidak pantas untukmu? Apa Shen Liang harus menikah denganku? Siapa yang mau menikah denganmu? Maksudku, bahkan jika menolak, aku yang akan mengamuk. Hahaha, lihat, bertengkar seperti ini baru seperti pasangan muda. Aku kakek sudah berpengalaman, aku bilang kalian cocok. Kalian pasti bisa bersatu. Kakek, mana ada yang seperti ini, semangkuk nasi goreng. Langsung menikahkan cucu. Ibu, Sudah. Sekarang aku umumkan, mulai hari ini. Yue resmi mengambil alih restoran Yuan. Dan seluruh 360 restoran cabang. Milik keluarga Shen. Ayah, aku tidak setuju. Kalian disuruh cari penyelamat. Tapi malah bawa bencana, kalian punya hak apa? Untuk tidak setuju? Rumah ini sekarang. Masih kuasa aku. Ayah, tapi Yue perempuan, nanti akan menikah. Keluarga Shen besar. Nanti semuanya jadi nama orang lain. masalah ini mudah diatasi. Ibu, aku dan ayah belum sewa rumah. Bisa kami tinggal di rumahmu? Tang-tang, Bagus, sangat bagus, anak kecil Tang-Tang. Kakek menyambutmu tinggal di sini. Sekarang, pernikahan Yue sudah selesai, kalian. Tidak ada lagi yang mau dikatakan? Ada juga, tahan saja. Shen Yue, Lu Men. Dan anak haram ini, kalian ambil semua yang menjadi milikku. Tunggu saja. Wah, menantu datang. Kakek, kakek, ini sup penguat yang kubuat untukmu. Resep ini, kalau diikuti selama sebulan, anoreksia kamu bisa sembuh. Menantu, kita keluarga sendiri. Nggak usah bilang makasih. Ini ada kartu ban, isinya 10 juta, dipakai aja. Kebijakan 2 anak udah lama dibuka. Cepetan bikin lagi. Anak cowok cewek lengkap, biar sempurna. Juru masakin, kamu bertapa 3 tahun fokus ngembangin. Makanan siap saji buat seluruh dunia, baru keluar. Langsung jadi pembawa acara kompetisi juru masak baru. Apa pesan buat peserta kompetisi? Intian, akhirnya kamu muncul. Makanan itu kebutuhan pokok, makanan siap saji sekarang. Pilihan terbaik. Soal kompetisi juru masak ini. Hanya koki terbaik di dunia yang berhak berdiri. Di panggung tertinggi. Aku Kintian, juru masak nomor 1 di Longkuo. Aku tunggu di tahta juru masak buat kamu tantang aku. Ayah, Lumin. Kamu baik-baik aja? Ayo pergi. Si Lu ini. Kok kayaknya familiar ya? Tapi nggak ingat di mana pernah lihat. Apa? Kamu mau ikut kompetisi juru masak nasional? Betul, Intian dasar bajingan. Aku akan kalahkan kamu di depan semua orang. Lalu bunuh kamu buat balas dendam menu. Tapi buat ikut kompetisi nasional ada 2 syarat mutlak. Pertama, koki harus bintang 7 ke atas. Kepala koki restoran. Kedua, dapat pengakuan asosiasi koki lokal. Dapat tiket masuk dari asosiasi koki. Keluarga Shen udah kelola restoran di Ren City hampir 100 tahun. Aku punya koneksi, bisa rekomendasiin kamu ke asosiasi. Tapi syarat lain, aku nggak bisa bantu. Restoran Yu Yuan 10 tahun terakhir sepi. Dari bintang 7 turun ke bintang 5 udah 5 tahun.
Bikin Yu Yuan kembali ke bintang 7. Gampang bilangnya, syarat naik ke bintang 7. Sangat ketat, mustahil dicapai dalam waktu singkat. Kecuali lewat jalur biasa, Kecuali apa? kecuali tantang 4 restoran bintang 7 di Rain City. Kalau menang, langsung. Diakui sebagai restoran bintang 7, 4 restoran bintang 7 Rain City. Kepala kokitan dari Yujulu, ahli potong ikan hidup. Chef Liu dari restoran bintang merah, ahli dalam ukiran nomor 1. Chef Feng dari restoran Yumeng, ahli dalam sup nomor 1. Chef Jiang dari restoran Wang Hai, ahli dalam menggoreng nomor 1. Hingga kini, belum ada yang bisa menantang keempat chef top di kota hujan. Setelah tantangan dimulai, tidak boleh mundur di tengah jalan, bahkan jika gagal. Anda akan masuk daftar hitam asosiasi chef selama 10 tahun. Tidak boleh bekerja di bidang kuliner apapun selama itu. Anda yakin ingin memulai tantangan? Yakin. Baik, aku akan ikut bertaruh bersamamu. Halo, ini Shen Yue dari restoran Yu Yuan. Surat tantangan sudah dikirim. 3 hari lagi, Anda akan menantang sekaligus 4 chef top kota hujan. Jika kamu berani kalah dalam hidupku, Hanya pernah kalah sekali. Hanya sekali itu. Shen Yue, kamu benar-benar gila. Bahkan mempertaruhkan 50% saham restoran Yu Yuan. Sebagai taruhan dalam surat tantangan. Bagaimana jika dia benar-benar kalah? Maka warisan ratusan tahun keluarga Shen akan jatuh ke tangan orang lain. Nona besar. Informasi tentang kakakmu yang hilang sejak kecil. Sudah ada hasilnya. Baru saja menyerap kehendak dewa kuliner dari batu suanu dan sekop bintang. Dengan kekuatan yang sudah pulih ini. Menantang 4 chef top bukan masalah. Tapi ada hal lain yang lebih mendesak. Menemukan 2 harta karun dewa kuliner yang hilang. Hanya dengan mengumpulkan keempat harta karun, kekuatanku akan pulih sepenuhnya. Untuk membunuh bajingan Kintian dan membangkitkan kembali gerbang dewa kuliner. Guru Yao. Ayah Tangtang, apakah Anda bisa? Nah, Tangtang jangan menangis, ayah segera datang. kamu jalan tidak lihat-lihat ya? Jahat. Guru Yo, minggir. Anak haram yang punya ibu. Tapi tidak jurus ini berani memukul anakku. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Guru Yo, aku kenal dengan kepala sekolahmu. Jika tidak minggir, aku akan memecatmu. 2 orang tua, tenang. Kejadiannya tidak seperti yang kalian pikirkan. Hari ini bukan kesalahan Tangtang. Ini karena Xiao Gao dan Ninjun mereka. Ayah, cepat datang. Dasar jalang, hari ini akan kuperlihatkan. Apa akibatnya berani memukul anakku? Dasar kampungan. Berani mendorongku? Aku habisi kamu sekalian. Penjajah, aku akan membunuhmu. Knock. Maaf, ayah terlambat datang. Ibu, aku akan memukul mereka sampai mati. Kamu selesai. Halo, suamiku, cepat ke sini. Anak kita hampir dipukuli sampai mati. Lumen, kamu Lumen? Kamu kenal dia? Nggak terlalu kenal, dulu sekelas. Kamu sekelas sama dia? Jangan bilang begitu. Aku nggak mau. Sekalian sama orang kampung yang nggak bisa bayar iuran kelas. Lumin, bapamu dulu jualan nasi goreng di pinggir jalan. Sekarang kamu juga jualan nasi goreng di pinggir jalan, jangan-jangan nanti anak perempuanmu juga jualan di pinggir jalan? Guru Yao. Terima kasih sudah melindungi Tangtang. Sebenarnya apa yang terjadi? Awalnya, Zhao Xiaogang dan Winjun merebut bekal makan Tangtang. Tangtang nggak mau kasih. Mereka bilang, Tangtang anak liar yang nggak punya ibu. Lalu Tangtang mendorong mereka. Kamu ngomong apa sih? Anakku mana mungkin merebut bekal si jalang kecil ini? Anakku makan masakan dari koki terkenal, makanan siap saji. Kalian berdua. Minta maaf sama anakku. Dan kamu. Minta maaf sama Guru Yao. Minta maaf. Mimpi kali. Nanti suamiku datang, aku akan buat kalian sujud minta maaf sama aku dan anakku. Sujud minta maaf. Lumin, dulu aku nggak sadar. Kamu sok banget sih? Kamu cuma orang miskin nggak punya duit. Istri aja nggak punya. Anakku bilang anak perempuanmu. Anak liar nggak punya ibu. Ada masalah? Kalau aku? Sekarang manajer di grup Shenliang. Kalau kamu pinter, sujud minta maaf sama aku. Aku bisa kenalin kamu sama tukang bersih-bersih di perusahaan kami. Jadi, kamu bisa punya wanita yang menghangatkan tempat tidur. Anakmu juga bisa punya ibu, bukan? Zhao Chusheng, kamu. Siapa bilang suamiku nggak punya istri?
Ibu, Tang sayang. Tang jangan nangis. Hari ini siapapun yang jahatin kamu, ibu pasti balas dendam, oke? Suami. Kakak ternyata sudah tiada, sedangkan Lumin ternyata adalah orang yang paling dicintai kakak sebelum meninggal. Kakak, hubungan kita sebagai saudara sudah berakhir, tapi aku akan merawat dua orang yang paling penting dalam hidupmu. Dia adalah istrimu? Bagaimana mungkin? Aku tahu sekarang. Lumin, kamu berani sekali untuk mendukung anakmu sendiri. Kamu menyewa dua orang ini untuk berakting. Pinjam uang berapa? Ya, coba lihat dirimu sendiri di cermin. Pantas engkau punya mobil mewah dan wanita cantik. Pantas atau tidak, itu bukan urusanmu. Tapi soal kalian mengganggu anakku, hari ini harus. Rasanya. aku punya ibu yang paling cantik di dunia. Kamu, Anakku benar. Aku memang lebih cantik darimu, dan bukan cuma sedikit. Nona cantik, namaku Zhao Chusheng. Adalah manajer baru di grup Shenliang. Gaji setahun 1 juta, lebih baik ikut aku daripada Lumin. Si miskin ini, gimana? Aku kasih kamu 50.000 per bulan untuk jajan. Shenliang yang dia bilang. Apa ini Shenliang MU? Di kota hujan, hanya keluarga kami yang punya Shenliang ini. Nona gimana? Kalau lewat kesempatan ini, enggak akan ada lagi orang kaya sepertiku, yang mudah ditemui. halo, Direktur Jiang, ada. Manajer baru namanya Zhao Chusheng. Pecat dia, ini perintah nona besar. Aktingnya mirip banget. Dek, aku kasih 20.000 per bulan. Gimana kalau ikut aku juga? Lumen, aku harus berterima kasih padamu, kalau bukan karena kamu, aku nggak akan ketemu dua nona cantik begini. Bodoh, kamu sudah di ujung tanduk. Lumin, kamu nggak mampu, cuma bisa ngomong doang. Aku muda sukses, masa depan cerah, kamu kutuk aku di ujung tanduk. Enggak ada gunanya, aku hitung 5, kalau enggak memutuskan sekarang. Kamu akan kehilangan aku sebagai sugar daddy. 5, 4, 3. Cepat terima, ada kejutan besar. Halo Direktur Jiang, ini Zhao. Zhao Chusheng, kamu Cat. Direktur Jiang, kamu bercanda? Salahkan dirimu sendiri yang buta, sampai berani menyinggung nona besar. Selain itu, kamu sudah masuk daftar hitam industri. Hanker. Sekarang benar-benar hancur, kamu. Kamu adalah putri dari grup Shenliang. Nona Shenliang, kamu tidak bisa memecatku. Kamu tidak bisa memasukkanku ke daftar hitam, aku punya keluarga yang harus dihidupi. Aku tidak bisa hidup tanpa pekerjaan ini. Teman lama. Jangan sok akrab, kamu pantas mendapatkannya. Kamu, baik, kalau kalian tidak memberi aku jalan hidup, maka kalian berdua, pasangan brengsek ini, juga tidak akan bahagia. Aku akan membunuhmu dulu. Sekarang, kalian segera minta maaf pada putriku. Siapa yang berani menyentuh istri dan anakku? Suamiku, mereka yang mengganggu aku dan anak kita. Ayah, balas dendam untukku. Wu Biao. Kamu kenal? Dia adalah murid utama Chef Tan, kepala dari 4 koki besar di kota hujan. Juga penerus yang ditunjuk oleh Chef Tan. Lumin, kalian hancur, meskipun kamu merangkul Nona Shen, tapi dia menyinggung Koki Wu. Minggir, katakan, kalian mau mati bagaimana? Ini ternyata pisau naga kecil. Wu Biao, jangan sembarangan. Kamu berani melukai nona besar kami, keluarga Shen. Tidak akan membiarkanmu. Keluarga Shen dan restoran kami selalu bermusuhan. Hari ini kalau aku menguliti si nona kecil ini, HMPH, mungkin bos kami akan memberiku hadiah. Soal keluarga Shen, bahkan tidak punya restoran bintang 7. Apa haknya melawan di sini? Masih diam saja? Serang. Ini. Ibu, ayah sangat jago bertarung.
bisa melawan 100 orang sekaligus. Sekumpulan sampah, kalian berdua serang. Ibu, suamimu sangat menarik ya? Kenapa diam saja? Pisaumu tidak cukup tajam? Mau aku asa untukmu? Aku tebas kamu. Bocah, sihir apa yang kamu pakai? Cepat kembalikan pisauku. Ini, pisaumu? Coba panggil namanya. Omong kosong, ini cuma pisau. Apa gunanya aku memanggilnya? Xiaolong, kembali. Tang, ini bagaimana? Tentu saja ini trik sulap ayah. Memang sesuatu menaklukkan sesuatu, dengan batu suanu di tangan, pisau naga kecil ini akan menjadi penurut. Besar. Kakak. Saya buta mata tidak mengenal Gunung Tai. Jangan marah sama saya. Pisau itu, bisa dikembalikan? Itu peninggalan guru saya, kalau dia tahu. Saya menghilangkan pisau itu, dia pasti akan menguliti saya hidup-hidup. Suruh istri dan anakmu minta maaf pada anakku. Dan Buyo. Iya, cepat minta maaf. Maaf Puzo. Maaf teman Tang. Dan kamu. Maaf kakak, maaf Buyo, kakak ini. Pisau ini, jangan harap bisa ambil kembali. Bilang pada gurumu. Siapkan pisau yang lain. 3 hari lagi. Kita bertemu di kompetisi 4 koki utama kota hujan. Kamu yang menantang 4 koki utama itu? Buyo, biasanya kamu sudah sering menjaga Tangtang. Hari ini bahkan karena Tangtang, kamu sampai direndahkan. Kalau ada waktu, datang ke restoran Yuan, aku traktir makan. Ayah Tang, semua ini adalah kewajiban saya sebagai guru. Bu Yo. Apa tidak pertimbangkan ganti pekerjaan? Ganti pekerjaan? Siapa yang berbuat onar di depan TK kami? Ayan, lama tidak berjumpa. Lumin, Yonggol Shokokrob. Aku tidak ingin melihat si miskin seperti kamu. Ini anakmu ya? Sekarang aku umumkan. Anakmu dikeluarkan. Kenapa? Karena anakmu membuat anak Zhao Shushan tidak senang. Zhao Shushan adalah pria idamanku. Alasan ini cukup? Dan kamu juga. Kamu juga dipecat karena selalu membela si anak liar ini. Kamu? Jangan marah, beri aku 1 menit. Aku sekarang akan membeli TK ini, lalu memecatmu. Kamu jadi kepala TK kami. Cepatlah, kamu benar-benar bisa ngomong besar. Kamu tahu berapa nilai TK kami? Bisakah hanya dengan 1 telepon? Apa? Saya dipecat? Teman-teman di depan layar, sekarang saya berada di Aula Tantangan Asosiasi Koki Kota Hujan, seperti yang kita tahu. Di dunia kuliner Kota Hujan, sudah 30 tahun. Tidak ada yang berani menantang 4 kepala koki sekaligus. Nyonya Hi, sebagai pemimpin redaksi majalah kuliner nomor 1, di Longkuo, dan juga seorang kritikus makanan terkenal. Bagaimana pendapat Anda tentang Tuan Lu yang menantang 4 kepala koki Kota Hujan sekaligus? Apakah ini tindakan yang tidak tahu diri? Hanya mencari perhatian, atau dia sudah siap? Apakah dunia kuliner Kota Hujan akan menyambut raja baru? Ada 2 hal penting dalam hidup. Pertama adalah makan. Dunia kuliner Longkuo sekarang sangat makmur. Banyak aliran, tapi masing-masing jelas batasnya. Saat ini, ada yang berani menantang 4 kepala koki sekaligus. Apapun hasilnya, patut dihormati. Lomba akan segera dimulai, tinggal 10 detik lagi. Mari kita hitung mundur, sambut kehadiran 4 kepala koki. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. 0. Jika 4 kepala koki tidak datang, pembawa acara. Bisakah mengumumkan kemenangan saya langsung? Secara teori, Mimpi kali. apa yang terjadi? 4 kepala koki tidak datang, murid-murid mereka yang datang dulu. Memang pantas disebut 4 kepala koki. Bahkan muridnya pun terlihat sangat hebat. Semuanya, guru kami memang sudah menerima tantangan. Tapi status mereka sangat terhormat, mana bisa sembarang orang. Orang biasa menantang mereka? Kalau mau menantang guru kami, harus melewati kami dulu. Kalau tidak bisa melewati kami, apa haknya menantang guru kami? Hei, aku tahu kamu jago bertarung, tapi jago bertarung tidak berarti jago masak.
Hari ini aku datang untuk membalaskan dendam. Dan membuatmu berlutut minta maaf. Gaya 4 kepala koki kota hujan memang besar. Tapi mereka tidak tahu. Berdiri bersamaku adalah kehormatan terbesar mereka. Aku berjanji pada putriku ke taman bermain, jangan buang waktu. Nanti taman bermain tutup. Yang pertama, aku duluan. Keterampilan mengiris adalah dasar seorang koki. Aku menantangmu dalam keterampilan mengiris, kalau kalah. Aku akan mengambil pisau yang kau ambil. Jika kau kalah, Jika aku kalah, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. mengapa aku harus menjadi kakek? Anda, Babak pertama kompetisi resmi dimulai. Guru Chai, pisau Anda di industri kuliner. Sudah cukup banyak penelitian, silakan lakukan pertarungan babak pertama ini. Memprediksi pisau berbahaya juga sebagai koki. Jika Anda ingin menggunakan pisau, tidak ada jalan pintas. Hanya latihan yang gigih. Biao sebagai koki pertama kami di kota hujan. Murid yang paling bangga tidak peduli usia atau guru. Jauh lebih dari teman yang tidak dikenal ini. Maksud Anda Chef Wu Biao menang. Kid, kau akan merasakan kegagalan. Wu Bao ternyata menggunakan keterampilan kokitan. Potongan 8 bagian. 8 potong adalah apapun bahannya. Dan kemudian menjadi bagaimana pemain Lumin ini tidak bisa menggerakkan pisau? Dia tidak tahu bahwa permainan memiliki hitungan mundur. 5 menit. Ya Tuhan, apa yang aku lihat? Pisau itu akan bersinar. Hanya pedang legendaris yang memiliki visi seperti itu. Apakah itu pedang yang langka di dunia? Berkat-berkat untuk serikat pisau. Siapa dia? Apakah Tuan Lu ini masih memiliki kesempatan untuk menang? Menang, dia tidak punya kesempatan. Kalian semua ditipu olehnya. Wah, jangan selalu lakukan ini. Kau harus juggling, bukan koki. Benarkah? Apa yang dia pikirkan? Bahkan jika dia mulai sekarang, dia tidak akan. Potong semua bahan di atas meja dalam waktu yang singkat. Dia keluar dan malu. Tapi jangan tunda waktu kita. Apa yang dia lakukan? Apakah selain nasi goreng telur? Tidak ada yang lain. Minta maaf kepada pelanggan saya. Lalu pergi. Benar saja, karakternya bagus untuk memasak. Tes tertulis putaran pertama berakhir, 3 hakim diminta untuk memeriksa. Dan mencetak 2 pemain. Lumin, kenapa kau tidak bergerak? Apa yang kau pikirkan? Apa yang harus dilakukan wanita muda? Shen yang selalu menjelaskan. Sialan, 50% saham restoran Yu Yuan. Hilang begitu saja ke asosiasi koki. Lumin, kamu mata-mata dari asosiasi koki dan 4 restoran besar ya? Yang dikirim untuk menyusup. Ibu tenang, ayah tidak akan kalah dari paman itu. Anak-anak memang polos. Bu makam permen. Tang-tang, punyaku mana? Habis. Panjang pendek seragam, hampir setiap irisan labu konsisten. Potongan rata dan simetris, tanpa keterampilan pisau 20 tahun. Mustahil memotong irisan labu sempurna seperti ini. Aku beri 8, kentang ini juga. Ubiao benar-benar mewalisi. Pantas jadi murid andalan Chef Tan, aku beri 8. 8 poin. Astaga. Koki Wu dapat 24 poin. Mari beri tepuk tangan untuk Koki Wu. Selanjutnya juri akan mengevaluasi peserta Lumin. Tidak perlu, bahannya. Bahkan belum disentuh, tak ada yang bisa dinilai, host. Setuju. Pemenang babak pertama adalah... Tunggu! Juri Hi, kita sama-sama perempuan, jangan karena si ganteng ini tampan. Lalu memihaknya. Lihatlah, dia bahkan belum menyentuh pisau, hasilnya sudah jelas. Guru Hi, ini bukan saatnya pacaran. Anak ini, selain ganteng, benar-benar
Ini tidak bisa diangkat. Perlu mangkuk berisi air untuk meletakkan tahu. Apa yang kulihat? Ini pasti halusinasi. Ini, Jampun. Apa yang kulihat? Pisau menyulap menjadi benang. Puncak keterampilan pisau, bahan apapun. Di bawah pisaunya bisa berubah menjadi seutas benang. Buat apa jadi benang? Bahan masakan sebenarnya tak pernah berbentuk benang. Kamu kurang tahu. Bisa menyulap bahan menjadi benang, berarti bentuk apapun bisa dipotong dengan mudah. Aku kasih 10, aku juga 10, 10, 10, 10. Aku juga kasih 10, tapi beritahu aku. Kepeng kamu menggerakkan pisau? Benar, beritahu kami. Baru saja. Astaga, pisau secepat ini di seluruh kota hujan hanya Chef Tan, ahli pisau nomor 1 yang bisa disejajarkan. Dengan Tuan Lu, kami buta, tak tahu apakah beruntung mengetahui. Guru besar dunia masak siapa yang Anda warisi? Tuan Lu maafkan, aku terlalu lancang. Umumkan hasilnya, aku sudah tidak sabar. Ingin melihat penampilan Tuan Lu selanjutnya. Kali ini, keterampilan pisau Tuan Lu lebih hebat, menang dengan nilai sempurna. Tidak mungkin. Kamu jelas-jelas hanya pemain sulap. Kenapa keterampilan pisau kamu lebih hebat dariku? Kamu meragukan profesionalitasku? Percaya atau tidak, aku bisa membuat asosiasi kuliner memblokirmu mulai hari ini. Kamu boleh meragukan semua tentang kami, tapi jangan pernah meragukan profesionalitas kami. Ayo. Meskipun aku tidak mau mengakui kamu sebagai cucuku. Tapi tidak masalah kamu memanggilku kakek. Boka, kamu. Kamu keterlaluan. Kalah ya kalah, terima saja. Wu Biao, kamu sudah menghina asosiasi juri kuliner. Mulai sekarang, di industri kuliner, kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Kekek. Ayah hebat sekali. Selanjutnya, siapa yang mau bertanding dengan Tuan Lu? Cepat, jangan buang waktu Tuan Lu. Tidak usah repot-repot. Langsung sekalian saja. Tuan Lu, keterampilan pisaumu memang hebat. Tapi tetap hati-hati. Ketiganya punya keahlian khusus. Mereka adalah pemimpin generasi baru di dunia kuliner kota hujan. Terima kasih atas perhatian Nyonya Hi, tapi aku akan menantang mereka sekaligus. Karena Tuan Lu sudah memutuskan. Apa pendapat kalian bertiga? Kamu terlalu sombong. Nanti, aku akan membuatmu menyesal. Di atas langit masih ada langit. Sebagai koki top, tidak hanya butuh keterampilan pisau. Ayo mulai. Aku akan mempermalukannya habis-habisan. Berikut aturan pertandingan ini. Dalam setengah jam, 3 juri akan memeriksa. Tuan Lu harus menyiapkan 3 karya yang sesuai untuk bertanding dengan 3 koki utama. Waktu bisa diperpanjang. Tidak bisa. Dia memilih melawan 3 orang, waktunya harus sama dengan kami. Kalau tidak, bukan namanya melawan 3. Benar, dia hanya punya setengah jam. Bocah, kalau tidak berani bertaruh, cepat menyerah lalu. Sujud minta maaf. Nyonya Hi, ikuti saja permintaan mereka. Setengah jam. Tapi, baiklah, dia lagi-lagi bertindak sembrono. Dia sama sekali tidak peduli apa yang dipertaruhkan Nona Besar untuknya. Nona Besar, kenapa kamu sama sekali tidak khawatir? aku percaya padanya. Tang-tang kasih like untuk Mama. Wah celaka, Nona Besar sudah tergila-gila cinta. Kompetisi resmi dimulai. Babak ini, Tuan Lu sangat stabil. Aku yang kurang awas. Tidak melihat kejanggalan apapun, memang terlalu sederhana dan biasa. Sebenarnya sih, terlalu biasa saja, Tuan Lu. Selain keterampilan mengiris, apakah yang lain benar-benar tidak bagus? Mari kita lihat lagi. Bocah ini aneh, pasti tidak boleh membiarkannya. Begitu saja meninggalkan asosiasi koki. Kali ini, lihat apa yang kau gunakan untuk menang. Koki ahli menggunakan pisau.
Tapi yang hanya bisa menggunakan pisau, itu preman jalanan. Silakan 3 dewan juri memeriksa karya beberapa koki utama. Dan berikan nilai. Jika aku tidak salah tebak, ini seharusnya adalah jurus andalan Chef Yu, 1 api 10 tingkat kematangan. Apa itu 1 api 10 tingkat kematangan? Iya, apa artinya? 1 api 10 tingkat kematangan maksudnya. Bahan-bahan yang keluar dari satu wajan, digoreng menjadi 10 tingkat kematangan. Misalnya steak ini, masing-masing 1 matang, 2 matang, 3 matang, sampai 10 matang. Astaga, ternyata ada keahlian seperti ini. Yang ditampilkan 3 koki ini semuanya adalah tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Lihat lagi sisi Tuan Lu. Babak ini sudah tidak ada suspense lagi, Nona, lebih baik pikirkan saja. Cara menjelaskan pada Pak Shen Liang. 50% saham restoran Yu Yuan akan hilang. Tingkat kematangan setiap potong, semuanya pas. Latihan beberapa tahun lagi, bisa mencapai 90% kemampuan Chef Jiang. Terima kasih pujiannya. Tiga dewan juri, bukan aku meremehkannya. Penampilan spektakulernya sebelumnya hanya bagus sesaat saja. Saat sampai di babak benar-benar adu kemampuan memasak, langsung menunjukkan wajah aslinya. Keterampilan mengiris tumpul, sup tidak ada aroma harum sama sekali, bahkan steak hanya menggoreng 1 potong. Benar, dari manapun dilihat, dia kalah total. Xiao Lujia, kamu masih muda, tidak ada bimbingan guru terkenal. Berhadapan dengan murid utama 3 koki, kalah juga wajar. Kedepannya semangat terus, anak muda bekerja harus solid. Kemampuan memasak perlu latihan berbagai aspek, kamu tidak bisa hanya jago di keterampilan mengiris saja, kan? Ini tidak baik. Aku berharap ada keajaiban terjadi. Tidak apa, aku percaya kamu nanti pasti akan menjadi koki yang hebat. Nanti terlalu lama, aku mau sekarang, ikan mas lompati pintu naga. Sup 8 kelezatan Laut Utara. Hualong Dianjing, ternyata benar-benar Hualong Dianjing. Hualong Dianjing, bukannya ini pepatah? Naonya Hi, bisa jelaskan pada teman-teman penonton kita? Dianjing adalah sentuhan jiwa untuk melukis naga, sedangkan untuk mengukir naga, kesulitan Dianjing 10 kali, 100 kali lebih sulit daripada melukis naga. Bisa dibilang tanpa berlebihan, menurutku pahatan Pak Lu lebih unggul dari Chef Lin dari Kota Hujan, tidak masuk akal. Pahatanku kalah dari anak muda ini. Anak ini tidak boleh dibiarkan, harus disingkirkan. Aku kalah? Tiga juri. Ronde ini dimenangkan Pak Lu. Aku tidak percaya, tidak menerima. Makhluk memalukan ini, aku pasti akan mengusirnya dari perguruan. Baru siapa yang menertawakanku? Kalian sudah kalah semua, sepertinya. Hanya aku yang bertahan sampai akhir. Kedepannya, kursi kepala 4 chef besar akan kududuki. Pak Lu. Ada apa dengan steak ini? Aku tahu. Ini adalah 10 kematangan sekaligus. Tidak mungkin. Ini adalah keterampilan tertinggi dewa masak. Benar-benar 10 kematangan sekaligus, Nyonya Hi. Apa itu 10 kematangan sekaligus? Artinya, secara harfiah, satu steak memiliki 10 tingkat kematangan. Nyonya Hi, steak ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tingkat kematangan, pembawa acara. 10 kematangan sekaligus, Chef Jiang berlatih 10 tahun. Sepertinya hanya mencapai 3 kematangan sekaligus, jaraknya cukup jauh. Semakin sombong sebelumnya, semakin memalukan sekarang. Aku tidak terima. Sekarang aku akan memberinya pelajaran. Hari ini,
Kalau dia bisa keluar dari asosiasi koki dengan selamat, aku tidak akan menyandang nama Jiang lagi. Benar, termasuk kami. Berikut hasil pertandingan ini, Pak Lu menang. Terima kasih semuanya. Mohon 3 juri undang 4 chef besar Kota Hujan. Tidak perlu diundang, kami sudah datang. Kalian apa maksud kalian? Jangan ganggu ayahku. Situasi tidak baik. Sepertinya 4 chef besar akan menyerang Pak Lu. Sikap Pak Lu terlalu mencolok, kehadirannya sangat memengaruhi. Posisi 4 chef besar harus disingkirkan. Makhluk memalukan, pulang dan merenunglah. Nak, hari ini kau harus. Jangan banyak bicara, bertarung atau adu masak, aku tidak takut. Terima kami sebagai murid, pimpin dunia masak Kota Hujan. Apa katamu? Guru, Sebentar, kalian serius? ini adalah pedang Suantie milikku, sekarang kuberikan kepada guru. Ini adalah pisau ukir Liuli milikku, kuberikan kepada guru. Guru, ini adalah panci Zijin, sekarang kuberikan kepada guru. Guru, ini adalah panci Pinyang milikku, sekarang kuberikan kepada guru. Kalian lumayan nekat ya. Guru, jika kamu tidak setuju menerima kami sebagai murid, maka kami akan terus berlutut dan tidak bangun. Apa yang terjadi? Beri aku alasan. Lautan, kamu yang bicara. Kalian, kamu yang bicara dulu. Tidak bicara? Kalau begitu aku pergi. Guru, Kami akan bicara sekarang. guru, begini, kami ingin membunuh dewa. Benar, Sejak dewa masa pertama dari negara kami meninggal secara tidak terduga, dan Kintian menggantikan posisinya, dunia kuliner menjadi sangat kacau. Dunia kuliner mempengaruhi industri makanan. Sekarang, berbagai hidangan prapersiapan baru yang tidak memenuhi standar. rakyat mengandalkan makanan untuk hidup, tapi Kintian demi keuntungan besar. Sama sekali tidak mempedulikan kesehatan dan keselamatan rakyat. Sungguh tidak manusiawi. Guru, kami menunggu seseorang yang keterampilan memasaknya melebihi kami berempat. Jika digabungkan, untuk memimpin kami membunuh dewa. Kintian, kamu tidak hanya memiliki dendam darah denganku, tapi juga membuat seluruh industri kuliner negara kami kacau balau, pantas mati. Kalian bilang ingin membunuh dewa? Aku tertarik, tapi menerima murid. Guru, kami sudah memberi hormat, bersujud, dan kamu juga sudah minum. Teh yang kami persembahkan, kamu sudah menjadi guru kami. Ayah sangat keren ya. Jangan berlebihan, pulang dan tunggu kabar dariku. Lumin, kamu sudah keterlaluan, seumur hidupku. Aku belum pernah melayani siapapun seperti ini. Dengan sekali gerakanku, restoran Yuyuan menjadi restoran bintang 7, bahkan yang terbaik di antara 5 restoran bintang 7. Itu benar, tapi... Aku tahu, untuk membantuku mengirim tantangan. Kamu mempertaruhkan 50% saham restoran Yuyuan. Kamu sangat percaya padaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Kamu, jangan sok bangga, aku tidak melakukannya untukmu. Itu semua untuk masa depan restoran Yuyuan kami. Lagi pula, itu juga karena Tangtang. Aku baru bersikap sedikit lebih baik padamu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku. Foto bersama ini. Ini aku dan kakakku, kami terpisah sejak kecil. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah tahu di mana dia berada. Lumen. Di dunia ini, aku masih punya seorang adik perempuan. Dulu aku dan adikku terpisah secara tidak sengaja. Lalu diadopsi oleh Shifu. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertemu dengannya lagi dalam hidup ini.
Di lehernya ada tahi lalat merah. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Mengingatkanku pada seseorang yang dulu. Hah, cara kamu merayu cewek benar-benar norak. Pak Ding adalah ketua asosiasi koki. Dia punya hubungan baik dengan kakekku. Kamu mengalahkan 4 koki utama kota hujan. Mereka juga merekomendasikanmu. Seharusnya Pak Ding akan langsung memberimu tiket langsung ke kompetisi Dewa Masak Negeri Naga. Tapi tadi malam, Pak Ding tiba-tiba mengalami kecelakaan. Jadi kami harus datang sendiri. Ayo masuk dan lihat. Keluarga Lin hari ini tidak menerima tamu. Aku Shen Yue dari keluarga Shen. Dia adalah Lumin, koki utama baru kota hujan. Sudah bilang tidak menerima tamu. Silakan kalian masuk. Jangan bicara panjang lebar dengan mereka. Biar aku yang urus. Dokter Gu, bagaimana kondisi ayahku? Tinyat netenya 5. Organ dalamnya menua, hampir mencapai tahap kritis. Tinggal selangkah lagi. Dokter Gu, Anda adalah dokter hebat. Tolong selamatkan kakekku. Kakekku seumur hidup tidak pernah berbuat jahat. Orang baik seharusnya dapat balasan yang baik. Benar. Penyakit langka seperti ini, dokter lain pasti menyerah. Tapi Pak Ding adalah orang yang beruntung, bertemu dengan Shifuku. Shifuku ahli dalam ramuan. Baru-baru ini dia berhasil membuat pil ajaib. Asal Pak Ding meminumnya, penyakitnya akan sembuh. Tunggu apa lagi? Cepat berikan pada kakekku. Shifuku sudah menghabiskan 3 tahun umurnya untuk membuat pil ini. Ditambah usaha dan bahan-bahan langka yang tak terhitung. Asal bisa menyelamatkan kakekku, uang bukan masalah. Benar. Aku lihat Tuan Ding juga orang yang berbakti. Kalau begitu, aku kasih diskon untuk Tuan Ding. Ini 200.000. Tuan Ding, Anda benar-benar lucu. 200.000? 200.000 bahkan tidak cukup untuk membeli ampas pil ini. Sudahlah, aku lihat kalian tidak sungguh-sungguh. Ingin menyelamatkan Pak Din. Shifuku sudah bersusah payah membuat pil ajaib ini, lebih baik disimpan untuk orang yang berjodoh di masa depan. Ayah. Ayah tidak waras, pil yang sangat berharga ini. Bagaimana mungkin bisa dibeli dengan 200.000, guru kecil? Jangan anggap serius omongan ayah saya. 2 juta, uangnya saya yang bayar. Keluarga Ding kalian benar-benar semakin lucu saja. 2 juta, anggap saja pil ini harga sayur, muridku. Jangan lancang. Karena Pak Ding tidak berjodoh dengan pil ini. Kami akan undur diri dulu. Tabib Gu, Anda tidak boleh pergi. Duduklah Tabib Gu. Berapapun harganya, sebutkan saja, asalkan bisa menyelamatkan kakek saya. Keluarga Ding kami rela menjual semua harta. Untuk membeli pil ini, ya, sebutkan harganya. Kalau begitu dengarkan baik-baik, harganya 2 miliar. Jangan tertipu olehnya, pil ajaib Bapak ini, menurutku. Paling-paling hanya bernilai 20.000. Itu pun harga teman. Nona Shen Liang, siapa orang di samping Anda ini? Pak Ding, dia adalah... Aku tidak peduli siapa dia, aku beritahu kamu, sekarang juga. Bawa dia pergi dari sini, keluarga Ding hari ini tidak menerima tamu. Dan tidak mengizinkan siapapun membuat keributan. Melihat wajah Pak Shen Liang. Hari ini tidak akan kupermasalahkan, tapi jika kalian berdua berani tidak tahu diri, aku akan... Aku bisa menyembuhkan Pak Ding. Kamu tahu penyakit apa yang diderita kakekku, berani-beraninya di sini. Perbicarus sembarangan, Satpam. Jika tidak bisa sembuhkan, kepalamu yang kutuntut. Untuk apa aku mau kepalamu, jika ada yang bilang bisa menyembuhkan penyakit Pak Ding, maka aku tidak perlu bersaing dengan anak muda. Aku akan pergi dulu, kalian bye-bye saja. Tabib Gu, Anda tidak boleh pergi, duduklah. Anak ini hanya bicara sembarangan, ayah. Ayah tidak boleh tertipu oleh anak yang tidak jelas asal-usulnya ini. Kondisi kakek sekarang, jika tidak segera ditolong, mungkin akan. Tabib Gu, 2 miliar. Keluarga Ding kami yang bayar. Jangan bicara sembarangan lagi. Hati-hati keluarga Ding benar-benar akan mengusir kita. Murid kesayangan, cepat berikan pil yang berjodoh dengan Pak Ding ini. Kepada Pak Ding untuk diminum. Ayah, kamu sadar.
Kekek. Tabibku. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah racun yang dikeluarkan oleh Pak Ding dari dalam tubuhnya. Sebentar lagi selesai. Ya, kita harus percaya pada Dokter Gu. Omong kosong. Kamu berani mengutuk kakekku? Dokter Gu, apa yang sebenarnya terjadi pada ayahku? Ini, kamu dokter gadungan. Jika kakekku sampai celaka, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Panggil orang. Sudah, minggir. Jika ingin menyembuhkan Pak Ding. Selanjutnya diamlah. Kamu, ambilkan aku kompor. Kamu, ambil daftar ini. Apa itu 8 kelezatan lu? Apa? Batang daun bawang, irisan jahe, siung bawang putih, cabai kering? Ini kan bumbu dapur biasa, benar-benar bisa menyelamatkan kakekku? Ingat, harus yang alami. Baik. Ayah, jangan tertipu oleh anak ini. Time. Api hijau? Apa yang terjadi? Aku tadi jelas melihat dia memasukkan banyak bahan. Anak ini cuma penipu, masih muda. Berlagak di sini. Kamu koki, bukan dokter. Orangnya hampir mati karena pengobatanmu. Jangan banyak bicara. Kamu, ini baru tingkat tertinggi membuat sup dalam legenda. Semua bahan menyatu, akhirnya kembali ke alam. Orang ini, siapa sebenarnya? Jika sup ini diminum oleh kakekku, dan kakekku sampai celaka, apakah keluarga Shen bisa bertanggung jawab? Kondisi kakek sekarang sudah seperti ini. Bahkan jika tidak minum supu, apakah penyakitnya akan sembuh? Pokeneko, Minger. Ayah, aku bilang anak ini cuma berlagak. Cari perhatian. Dia, kamu harus membayar nyawa kakekku. Lihat baik-baik, darah yang dimuntahkan Pak Ding kali ini. Apa bedanya dengan sebelumnya? Kakekku sepertinya muntah seperti tinta. Dan agak bau. Penyelamat kecil, terima kasih telah menyelamatkan orang tua ini. Ayah, sekarang bagaimana perasaanmu? Cepat bantu aku bangun. Aku ingin berterima kasih pada penyelamat kecil. Pak Ding, hanya hal kecil, tidak usah sungkan. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Jika aku tidak salah tebak, sup bening yang diberikan penyelamat kecil tadi padaku adalah sup bening kelas atas. Bisa membersihkan kotoran dalam tubuh manusia. Sup bening biasa. Hanya makanan lezat. Tapi sup bening kelas atas ini bisa melancarkan meridian dan menghilangkan bekuan darah. Pak Ding memang berpengetahuan luas. Tunggu dulu Paman Ding, jangan tertipu. Oleh bocah ini, kuah yang dia berikan tadi, jelas hanya kuah bening. Semua efeknya berasal dari pil guru saya. Kuahnya sama sekali tidak berguna. Jia penipu. Berani tidak hormat pada si penyelamat? Aku usir kalian. Kekek. Tabib Gu terkenal, berbudi luhur. Dia tidak mungkin menipu. Justru si bocah ini asal-usulnya tidak jelas. Hei! Loh, katanya ini pil ajaib. Yang harganya selangit? Kok tiba-tiba muncul banyak sekali? Boga, Camel. Jangan asal ngomong. Ini, Sisanya. Tanya sendiri. berani main curang dengan keluarga Ding. Dasar tabib gadungan. Buang mereka untuk pakan anjing. Aduh. Tuan Ding, jangan marah.
Ini semua perintah putramu. Dia yang suruh kami main sandiwara ini. Omong kosong. Jangan. Sudah begini masih tidak jujur? Tidak mau mengaku? Kalau tidak, aku yang bicara. Dia judi di luar, hutang rentenir 1 miliar. Dia suruh kami main sandiwara, janji bayar 2 juta. Kalau berhasil, kami bukan tabib. Dasar keluarga Ding, suruh kami main sandiwara. Sekarang mau bunuh kami? Kalian semua sial. Kalian. Dasar binatang. Apa yang mereka katakan benar? Ayah, aku memang kalah judi sedikit. Tapi, kalau ayah beri 2 miliar, aku bisa. Bayar hutang 1 miliar, 1 miliar lagi untuk modal. Lalu menang semua uangnya kembali. Kakek, aku pasti menang. Bantu aku membujuk ayah. Pergi kau. Pergi sekarang. Diam saja apa? Usir anak durhaka ini. Dan 2 penipu ini. Tuan Lu, simpan tiket ini baik-baik. Semoga dalam kontes masak nanti, kamu bisa kalahkan Kintian, ubah aturan. Dunia masak kita. Aku jadi begini karena tergila-gila. Makanan siap saji enak, sampai tubuh keracunan. Jangan biarkan rakyat menderita seperti ini. Terima kasih atas kepercayaan Paman Ding. Dasar, ini makanan manusia? Mau makan-makan, tidak mau pergi. Sejak aku keluar dari restoran Yuyuan, tidak ada yang mau mempekerjakanku. Dapat makan saja sudah untung. Aku juga nggak lebih enak darimu. Diusir dari keluarga Ding. Bahkan makan enak sekali aja nggak pernah. Sialan, sekarang aku sudah benar-benar kehilangan hak waris keluarga Shen. Semua salah si Lu itu. Harus balas dendam setimpal sama dia. Eo. Kalian ini siapa? Lepasin gue. Kakek gue ketua asosiasi masak kota hujan. Gue adalah anak sulung keluarga Shen. Kalian salah tangkap. Cepat lepasin kami. Atau kalian akan menyesal. Dewa masak, Lumin yang bikin kalian jadi kayak gini sekarang. Mau balas dendam nggak? Bikin dia hidup lebih susah daripada mati. Mau? Sekarang persilakan. Peserta terakhir dalam kompetisi Dewa Masak kali ini. Lumin dari Kota Hujan. Kompetisi Dewa Masak. Aku datang. Kompetisi Dewa Masak kali ini diikuti 64 peserta. Kompetisi masak terhebat di dunia. Aturan kompetisi sistem gugur. Ronde pertama Meni Shakom. 32 peserta, ronde kedua 16 peserta. Ronde K3 ronde keempat 4 peserta. Sampai ronde ke-6 masuk final. Persilakan Kintian dan Lumin. Lu, lama tidak jumpa. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Anakmu lucu sekali. Bawa dia hidup tenang. Nggak baikkah? Ada hutang yang harus dibayar. Kamu sudah tua. Dulu luka parah, kemampuanmu turun drastis. Lalu meninggalkan dunia masak. Zaman sekarang sudah nggak cocok buatmu. Lawan kamu, lebih dari cukup. Gampang bicara besar. Tapi aku bisa bayangkan. Nanti bisa kalahin kamu, Dewa Masak nomor 1 di Longkuo. Betapa senangnya aku. Apa aku nggak salah dengar? Barusan Dewa Masak Kintian bilang, Bapak Lu ini adalah Dewa Masak pertama Longkuo. Betul. Dia Dewa Masak pertama Longkuo, adik seperguruanku. Sayang, 5 tahun lalu dikalahkan sama aku. Dia ternyata Dewa Masak pertama. Babak final tidak ada batasan khusus. Kedua peserta, dalam waktu 1 jam yang ditentukan, harus membuat 1 hidangan atau 1 set hidangan. Hasil akhir dinilai 3 juri. Kuumumkan babak final resmi dimulai. Lumin, kamu pasti kalah.
Ini adalah masakan siap saji kerajaan. Karya Dewa Masak Kintian. Semua hidangan disiapkan sebelumnya. Dikemas dengan metode vakum. Tidak hanya mengunci cita rasa hidangan, tetapi juga sangat meningkatkan kecepatan penyajian. Dalam kondisi normal, mustahil mencapai kecepatan seperti ini. Royal Pre-Made Dish Yang Dilan Kirkin Ola Chintian Master Chef. Sungguh inovasi dan tantangan terhebat di dunia kuliner. Hanya 3 menit sudah berhasil membuat Royal Braised Pork yang rumit, cukup dicatat dalam sejarah masak Tiongkok. Sanggup Hadat Jerayakan. Semua, jangan buru-buru berkomentar. Harus dicoba dulu rasanya. Tuan Chintian sudah selesai memasak Royal Braised Pork. Tuan Lumin tampaknya masih dalam proses, mari kita lihat. Masakan apa yang dibuat Tuan Lumin? Apa aku tidak salah lihat? Tuan Lumin sepertinya membuat mie. Dari teknik dan bumbunya, mie biasa saja. Semangkuk Mia Melawan Royal Braised Pork. Kelihatannya peluang menangnya tidak besar. Tapi tetap saja cukup dinantikan. Kalau tidak salah lihat, ini pasti. Gang Zimi, meskipun termasuk makanan terkenal dari Longnan, tapi dibandingkan dengan Royal Braised Pork, terlalu sederhana. Memang, semangkuk mie enak sekalipun tak bisa menandingi Royal Braised Pork. Tapi bisa dimaklumi karena waktunya terbatas. Sedangkan kemampuan masak Tuan Kindan, Royal Imperial Dish sudah sangat matang. Sampai tingkat yang mengagumkan. Keduanya, sebaiknya jangan terburu-buru simpulkan yang dinilai akhirnya rasa. Bukan menang kalah berdasarkan jumlah. Silakan 4 juri mencicipi dan memberi nilai. Karena babak final tidak dinilai berdasarkan angka. Hitung berdasarkan suara. Royal Imperial Dish ini benar-benar lezat luar biasa. Teman muda Lu sepertinya sulit menang. Ini terlalu enak. Setiap helai mie terasa kenyal. Setiap helai mie yang terlumuri kuah, sungguh lezat. Aku seakan berada di ladang gandum, melihat setiap butir gandum tumbuh, dan juga setetes hujan yang jatuh di ladang gandum. Ini rasa bahan paling murni dan paling alami. Tidak tertutupi bumbu apapun, semuanya begitu pas. Sungguh karya masterpiece. Jangan ngawur. Ini cuma semangkuk mie, mana mungkin. Adik seperguruan, selama 5 tahun menghilang. Kemampuanmu pulih cukup banyak. Sebagai kakak senior, hari ini aku mengalah 1 ronde. Aku terus tantang kamu. Kintian, jangan sok jago. Ronde ini aku yang menang, bukan kau yang mengalah. Masakan sisa yang kau buat, sudah berapa tahun? Hanya punya tampilan hidangan, tanpa jiwa hidangan. Kamu ingin mempromosikan masakan kerajaan semalam lewat kompetisi MasterChef ini. Itu merugikan orang lain demi keuntunganmu sendiri. Yang dirugikan adalah kesehatan rakyat seluruh negeri. Jangan ngawur. Aku juga merasa masakan siap saji agak aneh, masakan semalam. Sekemas apapun, tetap bukan yang segar. Ya, memang masakan siap saji dibanding masakan tradisional. Memang lebih cepat, tapi aku tetap memilih masakan yang dimasak dengan hati, lebih aman dan lebih enak. Kalian semua cuma ikut-ikutan. Kamu mau menyangkal semua juri dan semua orang di sini sendirian? Betul, kalah ya terima. Lisik. Diam semua. Lumen. Hari ini, kita adik kakak seperguruan akan bertanding adio. Kalau kamu kalah, hancurkan semua kemampuanmu, keluar dari dunia kuliner Longkuo. Kalau aku kalah, gelar Dewa Masakku akan kuberikan padamu. Gelar Dewa Masak memang milikku, hanya dikembalikan. Kalau kamu kalah, aku akan ambil nyawamu. Untuk mengenang menu. Itu tergantung kemampuanmu. Api ungu, level tertinggi api ungu. Dibuat oleh Dewa Masak Kintian. Apa itu naga terbang dan phoenix menari? Itu adalah hidangan signature yang tak tertandingi. Pasti, hari ini kita benar-benar melihat sesuatu. Beruntung bisa mencicipi. Apa yang dibuat Lumin? Masih mie? Tadi dia menang melawan Kintian karena Kintian pakai masakan siap saji, tapi sekarang Kintian sudah mulai masak sendiri. Bahkan mengeluarkan api ungu.
Dewa Masakin dan Tuan Lumin. Sudah menyelesaikan karya mereka, silahkan 4 juri. Memberikan komentar. Bisa mencicipi cahaya hijau berkilau buatan Dewa Masak. Mati pun tak menyesal. Sungguh sangat enak. Hidangan legendaris Dewa Masak memang luar biasa, Dewa Masakin. Pantas disebut nomor 1 di dunia kuliner Longkuo. Adik kecil, di acara resmi seperti ini, kompetisi penting seperti ini. Kamu cuma bikin semangkok mie, kamu tidak menghargai. Semua orang di sini, sekarang berlututlah. Memberi hormat pada kakak, minta maaf, sebagai kakakmu. Aku masih bisa memberimu kelonggaran. Hukumannya akan lebih ringan. Meskipun hasil pertandingan sudah pasti, tapi sebagai ahli kuliner profesional, mari kita cicipi mie buatan Tuan Lu ini. Setuju, semoga kali ini Tuan Lu bisa membawa kejutan lagi untuk kita. Apa yang terjadi? Penkan. Semuanya bangun. Aku tidak percaya semangkuk mie bisa sena ini. Enak banget. Ini beneran mie? Sherfu. Aku salah, maafkan aku. Mie apa ini? Kami dari Dewan Masak Suci tidak pernah punya mie seperti ini. Dari mana kamu belajar? Miang Chun, naga Feng gembira, yang membuat jiwa merana. Mie apa sih yang bikin jiwa merana? Kintian, kamu menyerah? Hari ini aku akan membersihkan pintu untuk Shifu. Membalas dendam untuk menu, untuk rakyat dunia. Menghabisi binatang sialan sepertimu. Bagaimana mungkin kamu sekuat ini? 4 harta Dewan Masak Suci sudah kukumpulkan. Sekop bintang, batu suanwu, pisau naga besar, pisau naga kecil. Hari ini adalah hari kematianmu. Hahaha, Lumen. Kalau tidak ingin terjadi sesuatu pada mereka berdua, menyerahlah dengan baik, atau mereka berdua akan mati sekarang juga. Kintian, kamu licik. Baru pertama kali kenal aku memang licik. Bisa apa kamu? Hari ini aku akan mengakhiri hidupmu. Untuk menghilangkan masalah di kemudian hari. Berani-beraninya, kamu menghancurkan seluruh kekuatanku. Merusak semua meridianku. Aku bunuh kamu. Lumin sudah menduga kalian akan main curang. Jadi sudah menyiapkan batu suanwu ini sebelumnya. Apakah batu ini bisa menahan 1 tebasan, tapi tidak 2? Pisau yang panjang. Ternyata pisau 40 meter. Meridianku. Kekuatanku. Tidak. Aku tidak mau jadi orang cacat. Hari ini Dewan Masak Suci dibangun kembali. Untukmu, hutang kita harus dibayar lunas. Menu, aku sudah membalaskan dendamu. Aku sudah menemukan adikmu. Aku akan selalu melindungi Wer. Dan adikmu. Kejahatan yang dilakukan Kintian di dunia kuliner sudah terbukti semua. Meskipun dia sudah mati, tapi kejahatannya akan dicatat selamanya. Luo Biao, Ding Qiang, Shen Liang. Mereka juga akan ditangkap oleh polisi. Segera dijatuhi hukuman. Termasuk geng setan di balik Ichiro Musashi. Sudah ditangkap semua. Yang menunggu mereka adalah hukuman paling kejam.
Sekarang kamu mewarisi ratusan restoran milik grup Shen Liang. Pasti akan mencapai kejayaan baru. Semua bahagia. Parasotan. Lumin, tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Apa? Waktu itu kamu melihat foto di mejaku di kantor. Saat itu kamu sudah tahu. Bagaimana kamu tahu? Selama ini, aku terus mencari kakak. Tidak hanya aku, kakek juga mencari. Saat pertama bertemu, aku sudah dapat datanya. Lumin. Biarkan aku menggantikan kakak, merawatmu dan Tang-Tang. Kedepannya, biarkan aku menggantikan menu. Melindungimu dan Tang-Tang. Mama. Papa.